Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami ada mengenai arus lalu lintas di Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Sementara itu polisi menunda pemberlakuan skema lalu lintas one way atau satu arah di gerbang Tol Kalikangkung, Cipali. Penundaan dilakukan kendaraan dari arah Semarang Batang menuju Jakarta masih normal atau di bawah parameter pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Rencananya sistem satu arah atau one way di Tol Kalikangkung akan diberlakukan kembali Sabtu besok mulai pukul 2 siang. Tepatnya dari kilometer 414 Tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Tol Cikampek. Adapun puncak arus balik tahun ini di Tol Kalikangkung diprediksi terjadi pada Senin 15 April 2024. Antrian kendaraan mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung di momen arus balik Lebaran. Hari kedua pasca Idul Fitri, antrian kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai terlihat sejak pagi tadi. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Minggu dan Senin mendatang, mengingat akan berakhirnya libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pihak ASDP mengimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari agar tidak kehabisan tiket dan mencegah penumpukan kendaraan akibat pemudik yang tidak memiliki tiket. Sementara hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak macet sejak pagi hari. Guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah. Di hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak diberlakukan satu arah. Seiring dengan masih banyaknya warga yang mengisi liburan serta ingin bersilaturahmi dengan keluarga. Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak membuat antrian panjang di Simpang Gadok hingga Pasir Angin dan Megamendung. Sementara sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta diberlakukan lebih awal, yang semula berlangsung pada pukul 13.00 menjadi 11.30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan Puncak akan terus diberlakukan sesuai dengan kondisi kepadatan lalu lintas. Sementara kemacetan juga terjadi di jalur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Antrean kendaraan sudah terlihat sejak Jumat pagi dengan didominasi kendaraan dari Jakarta dan Provinsi Jawa Barat lainnya. Sebagai salah satu primadona tujuan wisatawan, jalur kawasan Lembang diprediksi akan terus mengalami kepadatan hingga berakhirnya libur Lebaran. Pengunjung diimbau untuk mencari jalur alternatif demi menghindari kemacetan. Hari pertama libur pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, alami kemacetan hingga 1 km. Untuk mengurangi antrean kendaraan, petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Sejak Jumat pagi, arus lalu lintas di kawasan Sadu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami kepadatan. Antrian kendaraan terjadi hingga 1 km. Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan yang ingin berlibur ke lokasi wisata Ciwidey. Selain itu, penyempitan jalan juga menjadi salah satu penyebab. Untuk mengurangi antrian kendaraan, petugas kepolisian sudah 2 kali melakukan rekayasa lalu lintas satu arah.
Rekayasa lain akan kembali diberlakukan mengikuti situasi di lapangan. Sehubungan untuk liburan masih berlaku, kemungkinan besok juga masih ada pengunjung-pengunjung wisata yang akan ke jalur Ciwidey. Kita tetap antisipasi, lakukan pengaturan-pengaturan, kanalisasi, termasuk juga rekayasa arus lalu lintas juga. Diprediksi antrean kendaraan di Simpang Sadu yang mengarah ke selatan Ciwidey masih akan terus terjadi, mengingat masih panjangnya masa libur Lebaran hingga seminggu ke depan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran Kebun Binatang Ragunan Jakarta diserbu ribuan wisatawan. Dengan harga tiket Rp4.000, wisatawan bisa menikmati berbagai atraksi hewan. Ribuan wisatawan memadati Kebun Binatang Ragunan Jakarta sejak pagi. Hanya dengan tiket seharga Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, wisatawan bisa menikmati berbagai atraksi hewan. Ada lebih dari 2.000 ekor satwa yang tinggal di Kebun Binatang Ragunan. Selain itu, di lahan seluas 147 hektar ini ditanami ribuan jenis pohon yang membuat suasana Ragunan tetap sejuk. Sejumlah rombongan keluarga juga asik menikmati santap siang sambil menggelar tikar di bawah pohon rindang. Namun, pengelola kebun binatang meminta agar wisatawan selalu menjaga kebersihan. Di Ragunan itu pengen lihat-lihat binatang, ya nyenengin anak-anak juga, biar pada happy lah gitu. Tempatnya nyaman, sejuk, fasilitasnya makin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga akhir masa libur Lebaran pada 21 April mendatang, pengelola menargetkan sekitar 800.000 pengunjung akan datang ke Kebun Binatang Ragunan. Dari Jakarta, Elsa Casey, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Objek wisata Dusun Semilir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ramai dikunjungi oleh pemudik dan wisatawan lokal. Di sana, wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan yang asri dan mendapat pengalaman seru dan juga unik. Nah, pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go? Boleh? Jangan ya. Ya. Wah, seru sekali mencoba wahana perosotan pelangi di Dusun Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain perosotan pelangi, masih ada sejumlah wahana lain di lahan seluas 14 hektar ini. Dusun Semilir berada di kaki Gunung Ungaran dengan panorama alam yang indah dan sejuk. Selain berbagai wahana, di sini wisatawan juga bisa puas berfoto dan berwisata kuliner. Ya, di musim Lebaran ini ribuan wisatawan memadati Dusun Semilir. Sebagian dari mereka merupakan pemudik yang memanfaatkan waktu libur Lebaran dengan berwisata bersama keluarga. 7:30 sampai sini jam 10. Jam 10. Tadi udah nyoba apa aja nih? Perosotan, baru ini kedua sinema. Mau nyoba apa lagi nih habis ini? Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu? Yang lainnya belum tahu ini. Baru kali ini. Gimana nih tanggapannya? Harga tiket masuk Dusun Semilir dipatok mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000, tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Kemudian terdapat harga tambahan untuk setiap wahana. Nah, selain perosotan pelangi, wahana sinematik 7 dimensi juga menjadi salah satu favorit pengunjung.
Wah, pemirsa, ini seru banget ya, seru ya? Iya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi Kak, saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselia Nur Rahma, Suryali Santoso. Sampai jumpa. Pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di iNewsroom. Antrian kendaraan mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung di momen arus balik Lebaran. Hari kedua pasca Idul Fitri, antrean kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai terlihat sejak pagi tadi. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Minggu dan Senin mendatang, mengingat akan berakhirnya libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan saya akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas di sejumlah titik arus mudik dan balik Lebaran 2024. Ada rekan-rekan yang bertugas di sejumlah titik, ada di Lami Aulia di gerbang tol Cikampek Utama, ada Galuh Pandu di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, Hadisti Nur Arifa di jalan tol Cipali, dan juga Putu Bagus di stasiun Pasar Senen. 4 titik sekaligus. Kita akan ke gerbang tol Cikampek terlebih dahulu bersama dengan Dilami. Seperti apa Dilami pantauan Anda di gerbang tol Cikampek? Apakah volume arus balik sudah mulai terlihat di sana? Ya, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini ramai lancar walaupun tadi sempat terjadi ketersendatan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di area gardu tol. Dan juga untuk volume kendaraan ini memang masih di atas rata-rata, begitu ya, ada 3.000 hingga 4.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Jika per hari ini data yang kami himpun ada 29.000 kendaraan, jika dibandingkan dengan pukul 1 tadi ada 12.000 kendaraan. Ini artinya lebih dari 12 kendaraan yang tercatat, dan jumlahnya ini tentu naik atau tinggi dibandingkan pada periode normalnya yang hanya bisa mencapai 2.000 kendaraan per jamnya yang melintas dari arah timur ke Jakarta. Sementara itu memang untuk periode puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April 2024. Sehingga pihak dari PT Jasa Marga juga telah memberlakukan sejumlah skema, baik itu menyediakan 31 gardu tol dan juga 28 mobil rider. Kemudian juga ini memberlakukan diskon tarif tol 20% bagi Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ke kilometer 72 gerbang tol Cikatama. Dan untuk pemberlakuan diskon tarif tol ini berlaku dari tanggal 15 April hingga 19 April 2024. Sementara dari pantauan kami Reinhard dan juga pemirsa, rekayasa arus lalu lintas masih belum diberlakukan seperti one way, kontraflow ataupun ganjil genap. One way yang sebelumnya harusnya diberlakukan pada hari ini, tepatnya pada pukul 2 siang tadi, ini ditunda mengingat pernyataan dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan bahwa untuk volume ini di bawah traffic counting, artinya masih belum bisa diterapkan rekayasa lalu lintas. Kemudian juga
Pemirsa, bagi Anda yang kelelahan, ini hendaknya untuk beristirahat di rest area terdekat. Jangan memaksakan untuk mengendarai kendaraan, terlebih berhenti di bahu jalan. Dan dapat kami informasikan, Reinhard dan juga pemirsa, untuk Anda yang melakukan puncak arus mudik ataupun melakukan arus balik, begitu ya, ini harus menghindari di kilometer 47, yakni sering terjadi kemacetan atau bottleneck di bawah jembatan layang MBZ bertemu dengan tol Jakarta Cikampek, dan kemacetan juga sering terjadi di rest area kilometer 57. Sehingga dihimbau untuk Anda ini selalu berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan Anda prima. Kembali ke studio, Reinhard. Terima kasih, Dilami. Masih ramai lancar di gerbang tol Cikampek. Saya kemudian bergeser ke Galuh Pandu. Seperti apa, Galuh, pantauan Anda di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek? Ya, dan pemirsa, kami memantau dari rest area kilometer 57. Kami melihat bahwa ada kepadatan atau peningkatan volume kendaraan di arus balik, yaitu dari arah Transjawa menuju ke Jakarta ke gerbang tol Cikampek. Dan kepadatan ini sepertinya dimulai dari sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tadi, dari kilometer 59 menuju ke kilometer 53. Artinya ada sekitar 6 kilometer kepadatan terjadi di ruas sebaliknya, yaitu di ruas menuju arah Jakarta. Dan kami melihat bahwa rata-rata pengemudi hanya mengemudikan kendaraannya di kecepatan sekitar 10 hingga 20 km per jam saja. Dan di sini pemirsa, di arus menuju ke arus mudik, artinya dari arah Jakarta menuju ke Transjawa, kami melihat cukup lengang, artinya tidak ada kepadatan yang terjadi. Dan apabila melihat data yang masuk gerbang tol Cikampek, ada sekitar 3.000 hingga 4.000 kendaraan yang melintas pada tiap jamnya. Kami melihat adanya kepadatan di sini dan sepertinya mungkin akan meningkat di angka 5.000 kendaraan yang akan melintas melalui gerbang tol Cikatama pada setiap jamnya. Sementara itu di rest area kilometer 57, kami tadi memantau pada sore hari cukup terjadi kepadatan di arus masuk. Artinya ada peningkatan juga atau cukup ramai pada sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat masih melakukan perjalanan mudik atau perjalanan pulang kampung, namun jumlahnya tidak signifikan, artinya hanya sekitar 1.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama menuju ke arah Transjawa pada setiap jamnya. Dan keterisian kantong parkir di rest area 57 juga masih cukup lengang, ada sekitar 60% terisi. Dan bagi Anda yang merasa lelah di perjalanan, mengantuk, kami persilakan untuk bisa mampir ke rest area untuk beristirahat karena sejumlah posko siaga 24 jam disiagakan untuk pemudik di sini, bisa beristirahat dengan nyaman. Kemudian juga ada pula kursi pijat, area bermain untuk anak, dan kami persilakan juga untuk bisa makan apabila dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi kami persilakan Anda untuk tidak berhenti di bahu jalan dan pastikan Anda selalu dalam keadaan yang sehat. Pastikan kecukupan saldo e-tol Anda di arus balik nantinya yang diprediksi akan dimulai pada esok, dan tanggal 13 April sekitar pukul 2 akan diberlakukan one way atau satu jalur untuk arah dari Transjawa menuju ke Jakarta. Kami persilakan untuk bisa memastikan bahwa kecukupan bahan bakar kendaraan Anda juga ada sehingga tidak menghambat perjalanan Anda. Dan yang pasti yang perlu kamu ingatkan adalah untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas karena mengingat sejumlah kecelakaan yang terjadi sepanjang jalan tol selama masa mudik Lebaran diakibatkan karena lalai akan peraturan lalu lintas. Kembali ke Anda, Reinhard. Terima kasih, Galuh Pandu. Jadi ada peningkatan arus balik ya di kilometer 57. Saya bergeser ke Hadisti Nur Arifa di Jalan Tol Cipali. Apakah terjadi hal yang sama? Ada peningkatan arus balik atau seperti apa pantauan Anda di sana? Ya, Reinhard, selamat malam. Kalau dari pantauan kami, dapat kami informasikan terbaru dari ruas tol Cipali pada malam hari ini memang sudah terlihat terjadi peningkatan. Kendaraan ini sudah mulai ramai, bahkan cukup padat, di mana terlihat ini laju kendaraan cukup mengalami ketersendatan dan melambat begitu. Di mana hal serupa kepadatan ini juga kami lihat di rest area KM 101 tempat kami melaporkan saat ini, di mana sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk parkir di rest area KM 101 ini. Memang kalau dari pantauan kami, aktivitas
aktivitas kembali masyarakat dari kampung halamannya, yakni dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Ini sudah mulai dilakukan dari awal, di mana kami melihat ini dari nomor kendaraan yang terlihat berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dan kemudian terkait tingginya lalu lintas mudik ini dihimbau tentunya kepada masyarakat yang masih berada di kampung halamannya untuk mengatur kembali waktu perjalanan balik ke arah Jabodetabek. Di mana kalau kita lihat prediksi dari Jasa Marga dan juga kepolisian menyebutkan bahwa arus lalu lintas balik ini akan memuncak pada hari Senin mendatang, yakni 15 April 2024, sehingga dihimbau kepada masyarakat yang berada di kampung halamannya dan masih memiliki kelonggaran waktu untuk dapat menggeser jadwal kembali ke arah Jakarta ini pada periode Rabu hingga Jumat mendatang, yakni periode 17 April hingga 19 April 2024. Di mana pada periode tersebut juga akan diberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% yang berlaku untuk semua jenis golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Kalikangkung dan keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Adapun memang pemberlakuan potongan tarif tol ini adalah sebagai upaya untuk memecah lalu lintas agar masyarakat tidak terfokus atau terkonsentrasi pada satu waktu. Kemudian juga kalau terkait skema rekayasa lalu lintas, memang ini masih bersifat situasional, yang mana rencananya akan diberlakukan pada esok hari sekitar pukul 2 siang. Dan ini memang masih bersifat situasional, yakni dalam bentuk skema rekayasa one way ataupun juga kontraflow. Dan ini dihimbau kepada masyarakat baik dari kepolisian, Jasa Marga, dan pihak-pihak terkait agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, kemudian taat aturan berkendara, dan yang pasti ini penting sekali untuk memperhatikan kelayakan kendaraan Anda, begitupun juga dengan kondisi tubuh Anda. Dilarang bagi Anda menyetir ataupun berkendara dalam keadaan yang lelah dan mengantuk, di mana jika Anda mengalami hal tersebut disarankan untuk berhenti dan beristirahat sejenak di rest area terdekat, dan hindari untuk berhenti di bahu jalan jika tidak dalam kondisi yang darurat, karena tentu dapat ini membahayakan Anda, pengendara, penumpang, dan pengendara lainnya. Reinhard, demikian. Terima kasih Hadisti ke Putu Bagus di Stasiun Pasar Senen. Putu, jika di sejumlah titik di jalan tol sudah mulai terlihat ada arus balik, apakah hal yang sama juga sudah mulai terjadi di Pasar Senen? Ada peningkatan penumpang yang kembali ke Jakarta? Ya, baik Reinhard dan juga pemirsa, kondisi memang terkini di tempat saya melaporkan saat ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, bisa terlihat begitu di hari pasca Lebaran dan memasuki puncak arus balik 2024. Pantauan kami saat ini kondisinya memang masih cukup padat, bisa disaksikan di dalam layar kaca Anda atau di sekeliling kami melaporkan saat ini. Penumpukan penumpang ini masih terjadi begitu, dan ini bukan hanya penumpang yang kembali ke Jakarta, namun juga ada sejumlah penumpang yang masih ingin melakukan perjalanan mudik keluar dari Jakarta. Dan data yang kami peroleh untuk beberapa destinasi favorit, yakni masih ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti kota-kota besar, diantaranya seperti Surabaya, Semarang, juga ada daerah istimewa Yogyakarta, adapun kota-kota lainnya yakni masih dituju begitu oleh para penumpang yang ingin masih melakukan perjalanan arus mudik. Begitupun dengan arus balik begitu. Dari pihak terkait pula, dari KAI, kami mendapatkan informasi diperkirakan begitu akan terjadinya penumpukan penumpang untuk perjalanan arus balik ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diprediksi akan terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15 April. Itu artinya di hari Sabtu besok, Minggu hingga Senin mendatang. Itu pula ada beberapa hal yang memang diantisipasi dari berbagai pihak, khususnya dari pihak KAI dan juga bekerja sama dengan TNI, Polri, Basnas, dan juga BPJS Kesehatan untuk mengakomodasi para penumpang yang ingin melaksanakan perjalanan jarak jauh. Sementara itu dari pantauan kami atau dari data yang kami dapatkan, sekiranya disediakan 77 armada kereta api begitu yang diberangkatkan untuk datang dan juga kembali ke wilayah DKI Jakarta, khususnya di wilayah Daob 1, diantaranya di tempat saya melaporkan saat ini di Stasiun Pasar Senen, juga ada Stasiun Gambir dan berbagai wilayah stasiun lainnya seperti Jatinegara. Dan untuk sementara itu, bagi para masyarakat begitu yang ingin melaksanakan atau perjalanan akomodasi melalui kereta api, mereka juga disediakan berbagai fasilitas yang memang disiapkan untuk mengakomodasi, untuk melayani perjalanan mereka. Diantaranya disediakannya posko-posko kesehatan, ada juga posko pelayanan keamanan, dan juga area bermain untuk anak-anak, sehingga para penumpang ini bisa mempersiapkan
terlebih dahulu perjalanan mereka. Sementara itu untuk yang ingin berangkat melalui akomodasi kereta api dihimbau untuk datang sekiranya 1 hingga 2 jam sebelum keberangkatan. Hal ini guna untuk mengantisipasi keterlambatan juga agar tidak terburu-buru. Sementara itu yang dapat kami laporkan sejauh ini dari Stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda, Reinhard. Terima kasih Putu Bagus dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada rekan Hadisti, ada Galuh Pandu dan juga ada Dilami melaporkan langsung dari 4 titik sekaligus arus mudik 2024. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, sistem kontraflow rawan kecelakaan, penerapannya perlu evaluasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Sistem kontraflow yang diterapkan pada arus mudik lebaran mendapat sorotan. Pakar menyebut bahwa aturan tersebut membahayakan. Terkait dengan hal itu, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus mudik dan balik lebaran 2024. Momen Lebaran 2024 akan segera usai. Pemudik yang mudik ke kampung halaman diperkirakan akan segera kembali ke perantauan untuk melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan mereka. Puncak arus balik Lebaran 2024 pun diperkirakan akan jatuh pada 13 hingga 14 April 2024. Polri sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kelancaran arus lalu lintas telah menyiapkan sejumlah rekayasa dan pembatasan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2024. Berkaca dari arus balik pada tahun sebelumnya, arus balik tak pernah luput dari kepadatan kendaraan yang luar biasa. Berbagai strategi dan rekayasa lalu lintas pun diterapkan. Di antaranya sistem ganjil genap, pembatasan kendaraan pengangkut barang, sistem one way, serta kontraflow. Namun sistem kontraflow mendapat sorotan. Beberapa pakar menyebutkan bahwa aturan kontraflow cukup membahayakan. Hal itu terbukti pula oleh terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas selama masa pemberlakuannya. Terkait hal tersebut, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Evaluasi dilakukan buntut tragedi kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Beberapa evaluasi diantaranya terkait safety. Kepolisian akan memberikan reflektor dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Selain itu, polisi akan menempatkan petugas di sejumlah titik di tol. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan membahas ya mengenai kontroversi dari kontraflow ini bersama dengan Pak Sony Susumana, konsultan keselamatan berkendara Indonesia. Selamat malam Pak Sony. Reinhard Sirait Pak di studio. Selamat malam Mas Reinhard. Baik, Pak Sony, menarik kita mencermati lebih jauh mengenai kebijakan kontraflow yang tampaknya ya ini mungkin masih akan diterapkan dalam arus balik Lebaran nanti. Apa yang Anda lihat dari sini? Apakah memang kontraflow ini masih layak dengan segala risikonya, atau memang ini masih menjadi solusi untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan yang ada? Ya, memang ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kepolisian. Ada ganjil genap, ada one way, kemudian ada kontraflow ya. Semua ada plus minusnya ya. Semua ini dibuat memang tujuannya supaya kemacetan ini bisa terurai. Tetapi apakah kontraflow berbahaya? Dari semua rekayasa yang ada ini, kontraflow yang paling berbahaya. Kenapa? Karena mereka berjalan di arah yang berlawanan, di lajur yang berlawanan. Kemudian pembatasnya selama ini kan hanya safety cone. Kalaupun dikasih water barrier, itu pun mudah berpindah atau bergerak atau jatuh akibat dari angin. Ya,
Kemudian sebenarnya kontraflow ideal nggak? Menurut saya nggak ada masalah itu dilaksanakan selama jaraknya atau panjangnya hanya ya 5 kilo atau maksimal 10 kilo lah mendekati gerbang tol misalnya ya. Karena kita tahu bahwa pengendara nanti arus mudik ini membutuhkan rest area. Ketika mereka ada di lajur kontraflow, mereka kan bingung ke rest area-nya gimana. Ya. Nah, dengan jalur yang sempit juga mereka lebih mudah terkena highway hypnosis. Ya, jadi saya udah setuju kalau kontraflow ini dievaluasi. Oke, dievaluasinya artinya tidak diberhentikan ya, masih tetap diberlakukan, hanya kemudian perlu ada beberapa catatan. Selain kemudian jaraknya tidak terlalu panjang, tadi Anda katakan maksimal 5 kilo begitu ya. Apakah ada evaluasi lain yang menurut Anda perlu diberlakukan jika kontraflow masih mau digunakan? Apakah itu soal kecepatan kah atau ada hal yang lain, Pak Sony? Iya, memang idealnya kalau kita ada di lajur kontraflow, itu kecepatan maksimalnya 70 atau 60-70 km per jam ya. Kemudian penting sekali pengemudi ini kondisinya fit, supaya apa? Dia bisa melihat jarak aman, bisa mengukur jarak aman yang baik seperti apa. Ketika dia memiliki reaksi yang cukup, ngeremnya juga akan bagus. Kemudian diharapkan pengguna kontraflow tidak melakukan saling susul atau mendahului atau bersiksa, karena kontraflow di sini saya nggak tahu, bisa 1 lajur, bisa 2 lajur. Oke. Jadi kalaupun ada yang perlu ditambahkan atau dievaluasi, menurut Anda sekali lagi adalah itu soal jarak ya, Pak Sony, tapi masih tetap boleh diberlakukan? Kalau dilakukan nggak ada masalah selama panjangnya nggak lebih dari 10 kilo lah. Tapi kalau yang Anda lihat selama ini ya dalam penerapan kontraflow dalam tidak hanya arus mudik misalnya, tapi juga misalnya kalau kita lihat di tol ketika ada kepadatan kendaraan, apakah memang itu sudah sesuai dengan safety yang ada atau masih jauh dari itu, Pak Sony? Kalau sekarang jalan tolnya ada di dalam kota, dan itu kan biasanya pemberlakukan kontraflow hanya di jam-jam sibuk, biasanya di pagi hari. Di pagi hari semua orang lagi semangat-semangatnya mau berangkat kerja. Ya. Nah, kalau dilakukan di jalan tol luar kota, ini berbeda nih. Orang yang mau berangkat dan yang mau pulang. Artinya yang satu semangat, yang satu udah capek. Nah, ini yang sangat berbahaya ketika ketemu dengan pengemudi yang seperti itu. Oke. Pak Sony, ada juga catatan menarik ya dari peristiwa kecelakaan kemarin ya, dengan adanya praktek travel gelap misalnya, atau perilaku supir yang kemudian banyak yang mungkin berkendara di luar koridor begitu. Nah, bagaimana kemudian kontraflow ini bisa tetap menjamin bahwa ini tetap aman, tetap maksimal begitu ya, dari segi safety-nya tadi itu? Ya memang kita nggak ada yang bisa mengukur kapan kecelakaan itu terjadi. Dan kita juga nggak bisa ngecek pengemudi satu persatu ya, karena kondisinya crowd sekali. Memang harus disadari oleh pengendara ketika memang kita mendapatkan lajur kontraflow, di situ kosong sekali. Jadi jangan seperti kayak kita dapat hadiah, terus seneng gitu ya. Harusnya kita harus lebih safety-nya double, kemudian kewaspadaannya double, dan perilakunya dia double lebih baik lagi. Sehingga selama di perjalanan ini mereka sudah memikirkan risiko-risiko apa yang mungkin terjadi, kemudian membaca situasi, apakah saya perlu masuk kontraflow atau lewat jalur yang biasa aja. Oke. Jadi jangan memaksakan diri, tetapi pastikan dia mampu atau enggak, sehingga dia begitu masuk kontraflow dia sudah yakin bahwa dia sudah memenuhi standar atau kompetensi berkendara. Oke, jadi terakhir singkat, kalau dari Anda Pak Sony, apa imbauan Anda bagi pengendara atau bagi kepolisian ya yang akan menerapkan ini kontraflow agar tetap aman, tetap mengedepankan safety tadi itu, meskipun kita tahu bahwa ini ada sejumlah risiko yang membahayakan? Iya, menurut saya kontraflow dilakukan nggak ada masalah, tetapi paling tidak sudah mendekati gerbang tol untuk mereka membayar atau tap kartu gitu ya. Kemudian kita jangan pernah berpikir untuk segera sampai. Coba dirubah bagaimana kita untuk menjaga keselamatan. Kemudian pastikan ketika pengendara melewati kontraflow, fisik mental itu terjaga untuk apa? Untuk memastikan bahwa fokus dan kontrolnya kita tetap baik. Nah, yang terakhir nih, kendaraan juga harus prima.
jangan sampai kendaraan ini mengalami kerusakan, akhirnya nyulitin pengemudi yang ada di belakangnya. Baik, Pak Sony, terima kasih sudah berbagi pandangan terkait dengan mekanisme kontraflow yang diberlakukan dalam arus balik ini. Terima kasih, selamat malam Pak Sony. Selamat malam. 15 orang di Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, 15 orang di Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban mengalami luka-luka, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah video selfie dilakukan seorang pengunjung di jembatan gantung yang terputus di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten. Tak disangka, saat tengah melintas dan mengabadikan dengan video kamera handphone, jembatan yang dilintasi 15 orang itu terputus. Diduga jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus. Hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras. Imbas putusnya jembatan gantung di Kampung Cigedang, Desa Lewi Ipuh, menyebabkan belasan korban terluka. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kan saya dari Kalimantan gitu ya, kesini mau ziarah juga, mau kumpul bareng keluarga gitu. Saya mencari momen gitu, momen lebaran gitu. Saya juga nggak sadar kalau saya ngevideo begitu ya. Tiba-tiba saya sadarnya pas saya jatuh ke dalam air, pinggang saya tuh kena batu gitu. Jadi di situ saya sakit, terus ya barang-barang semua hanyut ya gitu. Lihat keluarga saya semuanya pada jatuh, saya di situ nangis. Saya juga nggak kepikiran, nggak ada kebayang untuk jatuh ke situ ya. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 2011 untuk menyambungkan Desa Lewi Ipuh dengan Desa Citerep. Namun jembatan mengalami kerusakan dan tak kunjung mendapat perbaikan, sehingga terpaksa dibangun swadaya masyarakat dengan alat yang seadanya. Ini dulu sekitar tahun 2011 Pak Jaro ya, tahun 2019. Bahkan waktu itu dikunjungi oleh Wamen Desa ya, Bapak Budi Ari, kalau nggak salah sekarang jadi Menkominfo. Waktu itu dikunjungi melihat kondisi jembatan di sini. Insya Allah beliau berikan harapan untuk dibangun, tapi kenyataannya sampai saat ini bangunan desa jembatan ini dari swadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah bisa kembali segera memperbaiki jembatan tersebut agar dapat dilintasi dan tidak ada korban jatuh ke sungai lagi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara longsor terjadi di jalur mudik Lumajang Malang via jalur selatan dan menutup sebagian badan jalan. Akibatnya ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam dan tergelincir karena jalur yang licin. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam. Seperti inilah detik-detik tebing setinggi 10 meter di jalur selatan perbukitan Piket Mall Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, longsor pada Kamis sore. Material longsor langsung menutup badan jalan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Akibatnya hingga Jumat pagi ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam di jalur Lumajang Malang via jalur selatan. Selain mengakibatkan kemacetan panjang, sisa material longsor juga membuat jalan licin sehingga banyak pengendara yang tergelincir. Arus lalu lintas saat ini dilakukan dengan sistem buka tutup. Tinggal berapa jam kira-kira? 2 jaman, 2 jam, 3 jam. 2 jaman ya. Emang informasinya kenapa tadi Pak ada macet? Longsor ya. Ini dari mana Bapak? Dari Kencong. 3 titik ya? 3 titik. Longsoran 3 titik. Mulai dari kemarin jam 3 sore. Baru bisa tapi agak tersendat. Ada tersendat ya.
Di sepanjang jalur perbukitan Piket 0 setidaknya terdapat 3 titik longsor yang menutup sebagian badan jalan. Longsor terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan deras dan adanya proyek pelebaran jalan sehingga membuat tebing di sisi jalan menjadi rawan longsor. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan